Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah kelas 4 SDIT Insan Madani yang Ustadz-ustadzah sayangi dan Ustadz-ustadzah banggakan. Anak-anak solih dan solihah, hari ini berjumpa lagi dengan agenda PPI kita. Nah, hari ini kita akan belajar terbiasa sholat rawatib. Sebelum kita mulai pembahasan, Ustadzah akan mengingatkan kepada kalian terlebih dahulu. Pada pertemuan pekan yang lalu, kita sudah membahas sholat, iya kan? Nah, jadi sholat itu ada dua macam. Yang pertama, sholat wajib, dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat wajib itu adalah sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh dari sholat wajib itu apa aja sih? Iya, yang pertama yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita akan rugi kalau tidak mengerjakan sholat sunnah. Kenapa kok rugi? Karena sholat sunnah itu pahalanya sangat banyak. Nah, contoh dari sholat sunnah adalah sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lain. Teman-teman semuanya, apakah pernah melaksanakan salah satu contoh sholat sunnah tersebut? Pastinya sudah pernah ya. Baiklah anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar sholat sunnah rawatib. Nah, tujuan dari pembelajaran BPI kali ini adalah agar kita terbiasa sholat sunnah rawatib. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian sholat sunnah rawatib. Yang kedua, ketentuan sholat sunnah rawatib. Dan yang ketiga, manfaat sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Jadi, sholat rawatib itu tidak ada yang berjamaah. Sholat rawatib itu dilaksanakan sendiri. Ada dua macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu qobliyah, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sholat rawatib yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yang kedua atau sholat sunnah rawatib ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Jadi kalau qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Baik anak-anak solih dan solihah, sekarang kita akan belajar ketentuan sholat sunnah rawatib. Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah sholat rawatib tidak didahului azan. Yang kedua, sholat rawatib dilakukan secara munfarid atau sendiri. Jadi, tidak ada
sholat rawatib yang dilakukan berjamaah atau bersama-sama. Sholat rawatib itu dilakukan sendiri. Yang ketiga, sholat rawatib dapat dikerjakan di rumah, di musola, ataupun di masjid. Yang keempat, sholat rawatib bacaannya tidak dinyaringkan. Ya, jadi bacaannya tidak dikeraskan. Yang keempat, yang kelima maksudnya. Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat rawatib. Jadi anak-anak sebelum sholat rawatib, teman-teman semuanya bisa mengikuti Rasulullah SAW untuk bergeser sedikit dari posisi awalnya tadi. Anak-anak soleh dan solihah, manfaat menunaikan sholat sunnah rawatib itu sangatlah banyak loh. Nah, di bawah ini merupakan manfaat dari sholat sunnah rawatib yang dikerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Insya Allah, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, semata-mata untuk mendapatkan pujian dari Allah, nah kita pasti akan mendapatkan balasan yang sangat indah, balasan yang sangat luar biasa dari Allah. Apa balasan yang sangat luar biasa itu? Balasan yang sangat luar biasa dari Allah adalah surga. Pastinya teman-teman semua ingin masuk surga kan? Iya dong, Ustadzah pengen juga masuk surga. Nah, manfaat menunaikan sholat sunnah rawatib yang pertama yaitu menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Dengan seringnya melakukan sholat sunnah rawatib, maka akan dapat menyempurnakan sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholatnya atau sholat wajibnya. Apabila sholat wajibnya sempurna, maka sempurna pula balasannya. Namun apabila tidak sempurna, maka dikatakan, lihatlah apakah orang ini memiliki perhitungan sholat sunnah. Apabila ia memiliki perhitungan sholat sunnah, maka kekurangan pada sholat wajibnya akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi teman-teman, ketika kita sholatnya belum sempurna, insya Allah sholat rawatib yang kita laksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu, insya Allah akan menyempurnakan sholat wajib kita. Terkadang kita itu kalau sholat pikirannya kemana-mana kan ya, mikir PR, mikir main game, mikir mau main layang-layang. Nah, pikirannya kemana-mana kalau sholat. Itu yang membuat sholat kita tidak sempurna. Nah, adanya sholat rawatib ini, salah satu manfaatnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Nah, sekarang manfaat yang kedua, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat subuh adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Kenapa kok sangat dianjurkan? Karena 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi ketika teman-teman melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang ketiga yaitu mengharamkan dari api neraka.
Dengan melakukan sholat sunnah rawatib, mampu membuat kita terhindar dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Nah, teman-teman pastinya nggak mau kan ya masuk neraka kan ya? Nggak mau dong. Nah, kalau nggak mau, yuk kita rutinkan sholat rawatib kita. Nah, yang terakhir, manfaat yang terakhir, yang keempat adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki tidak hanya berupa harta kekayaan saja. Rizki itu tidak hanya uang ya. Rizki itu bisa jadi rahmat, bisa jadi nilai yang bagus, itu juga rizki. Kesehatan itu juga rizki. Hati yang bahagia itu juga rizki. Teman yang baik itu juga rizki dari Allah. Kasih sayang keluarga itu juga rizki dari Allah. Nah, kita juga dapat mendapatkan rahmat dari Allah dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu banyak ya macam-macamnya. Yang sudah Ustazah jelaskan tadi, bahwasanya sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sebelum atau sesudah sholat fardu, itu namanya sholat rawatib. Nah, salah satu manfaatnya adalah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Teman-teman tahu nggak, kita itu masuk surga kalau kita dirahmati oleh Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih sayang lagi kepada kita. Tentunya kita semua ingin kan disayang sama Allah. Oleh karena itu, yuk kita rutinkan sholat sunnah rawatib kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat sunnah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap harinya sebanyak 12 rakaat. Maksudnya ini adalah sholat rawatib ya. Maka balasan bagi orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi ketika kita melaksanakan sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kita berupa rumah di surga. Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak soleh dan solihah, kita tadi sudah selesai belajar sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak soleh dan solihah, yuk mari kita rutinkan, kita teraturkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tidak harus banyak-banyak, yang penting kita istiqomah. 2 rakaat sebelum subuh boleh, 2 rakaat sebelum zuhur boleh, 2 rakaat lagi setelah zuhur boleh, atau kalau 2 rakaat sebelum maghrib boleh, 2 rakaat setelah maghrib boleh. Ya, kan cuma 2 rakaat saja. 2 rakaat itu tidak susah ya. 2 rakaat itu kecil, 2 rakaat itu gampang. Jadi yuk kita rutinkan agar Allah semakin sayang kepada kita, agar kita terhindar dari siksa api neraka, dan agar dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah sekian materi dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.